Halo semua, ketemu lagi dengan saya Teguh di channel Belajar Ngoding. Di video kali ini kita akan melanjutkan project aplikasi perpustakaan kita. Yap. Nah, sebelumnya saya sudah membuat CRUD ya, CRUD dari form menu anggota, di mana di situ sudah bisa menambahkan data create, lalu membaca data ke dalam tabel read, terus mengupdate-nya sekaligus juga menghapusnya atau mendelete-nya. Plus sama pencarian kalau nggak salah kemarin deh, saya lupa. Nah, yang belum itu adalah halaman ya, pagination. Nah, kali ini saya ingin mengaktifkan fitur halamannya atau pagination. Jadi kita bisa menggunakan fungsi halaman di form menu anggota tersebut ya. Oke, nggak usah pakai lama ya guys, langsung aja ke tutorialnya. Yap, kita sudah di NetBeans-nya ya. Ini form anggota yang terakhir nih. Kita tes run dulu apakah masih berfungsi normal, dan masih ya. Ini tambah data, batal, ubah, terus hapus. Nah cuman untuk fitur halaman masih belum berhasil nih guys. Dia masih belum berpengaruh ke page dari anggota ini ya. Oke, pertama-tama kita di sini ke source dulu ya. Nah, sebelum itu saya ingin memindahkan beberapa fungsi dari tiap buttonnya itu ke dalam metode saja ya. Jadi gini, kalau ini kan misalnya first page ini ya, button first page ini kita double klik atau klik kanan event action perform, dia kan nanti mengarah ke sini ya. Nah, saya rencananya ingin memindahkan fungsi button ini atau dari action perform dari button first ini itu ke dalam sebuah method ya. Jadi nanti di sini mau saya kosongkan gitu guys, biar lebih rapi aja sih sebenarnya. Jadi pertama kita di konstruktor itu bikin metode, misalnya di sini saya buat metode pagination anggota ya. Pagination anggota, create method, terus kita geser ke bawah. Nih. Cuman di sini nggak saya taruh paling bawah, saya taruhnya paling atas ya. Paling atas di sini, bukan paling atas, maksudnya paling atas dari kumpulan metode yang kita buat. Ini kita hapus dulu. Jadi sebelum saya mau nunjukin dulu, untuk first page ini nama variabelnya itu adalah button first ya, button_first. Terus untuk ini itu adalah button before. Ini adalah combo box cbx_data. Lalu ini adalah button next. Ini adalah button last. Lalu di sini ada label. Nama labelnya adalah label halaman ya. Dan di sini kita balik lagi ke metodenya. Di sini saya panggil button first. Yang button first, terus saya add action listener ya. Lalu new action listener, buka kurung tutup kurung, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, baru enter. Nah di sini dia nanti bakal error karena dia minta implement all methods ya. Jadi di button itu ada metode yang sedang aktif, yaitu action perform nih. Nah ininya itu kita isi dengan, ini kan button first ya, kita ke desain, first page nya di double klik. Nah ini kita ambil ya, kita kopas dulu deh biar nggak langsung dihapus, terus geser ke sini. Nah kita masukin ke sini gitu. Jadi nanti yang atas itu bakal kita hapus dan kita biarin di sini. Nah ini berarti kita hapus saja langsung, remove ya. Sudah apa nih, kebuka. Nah gini ya, jadinya button first tadi sudah kita hapus. Lanjut ke button before. Nah di button before caranya sama kayak atas. Jadi karena caranya sama dan isi dari scriptnya itu sama, ini kita kopas saja.
kita copy dan ini kita ganti menjadi button button before ya, ini. Lalu ini kita ganti dengan ini ya, yang ini double klik, kita ganti dengan yang ini gitu guys. Terus kita masukin ke sini ini, dan lanjut untuk button-button yang lainnya. Nah, yang ketiga itu adalah combo box ya. Ini. Jadi saya sesuai urutan ya. Pertama button first, button before, combo box, button next, dan button last page. Untuk button before button combo box kita pakainya yang ini. Dan kita masukin ke pagination ini. Kita hapus. Nah, jangan lupa ini kalau yang load datanya diaktifin ya. Jadi setiap kali button itu diklik, dia akan meload data ke dalam tabelnya gitu ya. Jadi ketika ini diklik, tabel ini bakal meload datanya sesuai dengan fungsi yang kita gunakan ya, yang kita setting lah. Misalnya kan first page, ya nanti tabel akan menyesuaikan dengan tabel yang awal, data-data yang awal banget ya. Kalau last page berarti dia nanti ke halaman yang terakhir banget gitu, ke data-data yang paling terakhir. Lanjut, setelah combo box kita buat berarti button next ya, button next. Ini untuk isinya kita ambil dari sini. Ini kita kopas, terus kita masuk ke sini. Nah ini. Setelah button next, yaitu button terakhir adalah button last page. Mari tampil yang ini. Oke, ini kita hapus. Nah, sudah. Nah, jadi kalau teman-teman yang belum pernah sama sekali untuk membuat pagination ini, teman-teman bisa nonton video saya yang ini, pagination. Nih, membuat pagination di tabel ya, dengan data berdasarkan data MySQL, database MySQL. Itu teman bisa lihat videonya dulu ya. Nah, jadi logiknya itu ketika pagination button first diklik, dia akan meload halaman saat ini, halaman 1. Lalu menyesuaikan dengan load data. Nah, load data ini juga berpengaruh ya. Jadi mungkin teman-teman yang belum buat ini adalah variabel. Scroll paling atas di sini saya sudah buat nih 3 variabel. Halaman saat ini nilai defaultnya saya buat 1 ya. Terus data per halaman. Data per halaman itu berarti ya jumlah row di sini tuh ada 14. Saya settingnya 14. Kenapa 14? Karena saya menyesuaikan dengan desain form saya sendiri, karena saya cek dia cocoknya cuma 14 data, kalau lebih dia nanti nggak bisa, maksudnya nanti harus scroll ke bawah, jadi saya settingnya 14 doang. Terus ini total page ya, total page itu nanti mau ditampilkan dalam sini, total halaman berapa gitu, nanti mau ditampilkan di situ. Oke, kalau sudah buat ini tadi, lalu buat ini method pagination data, lalu ini kayaknya kita hapus dulu aja ya dari fungsi action perform yang tiap buttonnya itu, biar kosong, kelihatan kosong. Hapus. Nah, gini. Nah, jadi di sini itu konstruktor ya kan, baru langsung ke button add action perform. Ini nanti mungkin coba kita ganti juga ya, ganti kita jadikan method aja, cuman lihat nanti apakah kita ganti ke method atau enggak. Terus ini button save, show panel, button batal, tabel udah. Lalu ini adalah variabel yang dideklarasikan. Lalu ke metodenya ya, sudah metodenya nih, metode pagination anggota ya. Jadi ini untuk mengeklik, kalau misalnya button first diklik, dia akan menjalankan
membuka halaman saat ini, lalu load datanya. Nah, load datanya itu kita akan rubah juga ya guys ya. Sebelum buat load data, saya mau buat satu metode lagi. Itu untuk privat void. Di sini saya tulisnya mungkin calculate total page. Di sini teman-teman nggak mesti sama nama metodenya. Ini ya. Nah, di sini saya total data get total data. Nah, di sini saya ada buat metode lagi. Saya create. Nah, nggak usah di create, langsung aja buat sini. Nanti kalau di create nanti muncul di bawah dia. Total data. Ini. Kok nggak mau sih? Get total data. Sorry. Di sini saya kan mau mengambil total data di suatu tabel ya. Jadi di sini kita pakainya integer. Privat integer get total data. Oke, ini kita hapus dulu deh. Nah, di sini saya buat integer total data, nilai defaultnya itu 0 ya kan. Nah, lalu di sini saya ada try catch untuk menjalankan suatu query. Select count as total from anggota titik koma. Ini intinya untuk menghitung total data ya nih ya. Cara mengetahuinya berfungsi atau enggak, kita buka SQLook atau MySQL client masing-masing. Di sini saya sudah buka ini anggota ya. Ini kan kita create query dulu. Nah, di sini kan tadi saya ada query nih. Select count as total. Kita execute. Nah, langsung kebentuk field baru ya. Total dan jumlahnya juga terhitung. Apakah benar 49? Kita cek lagi. Benar dah 49 nih. Dan artinya query-nya berfungsi. Balik lagi ke sini. Lalu kita panggil lagi try catch-nya. Gak usah deh, gak usah pakai gitu. Ini aja. Di sini st biasa ya. Di sini kita mau mengeksekusi query-nya preferred statement SQL. Oke. Lalu hasilnya result set rs, statementnya di execute query. Lalu if rs next total data yang atas yang itu get intent, lalu kita masukin ke dalam field. Apa nih? Bentar. Oh sorry, ini bukan situ. Titik koma dulu.
Di sini get logger, loget, get logger menu anggota, terus get name, lock kok nggak ada yang severe koma ada yang tipe lagi mas Dik. Lock Pak, ini kecil ya, level. Nah baru oke. Dia minta apa sih? Oh return, oke. Nilainya lupa ya. Kalau udah dapat hasilnya, returnnya dibalikin, dimasukin ke dalam variabel total data. Selanjutnya kita perbaikin dulu, ada yang error ini. Execute, buka kurung. Oh ini tutup kurung. Oh iya gini. Jadi sebenarnya itu dia kayak gini ya. Dia nyatu kayak gini nih. Kayak gini. Makanya ini kan buka kurung nih. Tutup kurungnya di sini gitu. Nih ya. Tapi kalau misal mau tutup kurung di sini, terus di sini. Nah, ini juga bisa. Ini lalu ini juga masukin ke sini. Oh saya bingung, bentar koma dulu. Nah ini tuh kurang itu, ini nggak pakai anjir, bisa. Nah sendiri saya. Sudah seharusnya. Ya udah, biarin. Harusnya kayak gini ya. Setelah kita get total data, kita balik lagi ke metode ini, calculate total page. Di sini kita enter. Di sini kita akan menghitung total page. Total page ini variabel yang paling atas tadi ya, yang kita buat. Kita rubah ke variabel tipe data integer, lalu sale double begini, double dengan tipe data double. Kita total data itu yang kita dapatkan di sini ya. Ini kan total data nih, kan nilainya dibalikin ke sini, lalu dikirim lagi ke atas. Total data dibagi dengan data per halaman. Data per halaman tahu dapatnya dari mana ya? Dari combo box. Nih, data per halaman, get selected item ya. Kalau nilai defaultnya sih tadi kan kita setting paling atas itu adalah 14 ini, gitu ya. Tadi balik lagi ke sini. Nah, setelah dapat total page-nya, total halamannya ya kan, jadi misalnya 49 dibagi berapa, 4 ya, berarti ada 4 halaman gitu ya, kurang lebih kayak kita harusnya. Oke. Setelah ini buat jadi kita sesuaikan untuk load datanya. Lalu load data di sini ada perubahan guys ya. Di sini kita panggil metode yang kita buat tadi. Lalu di sini saya ada panggil lagi untuk kayak gini. Nih. Lalu nah, kita panggil label halaman. Kita mau setting label halamannya dengan
label halaman itu teks ya, tapi isinya kita isi dengan string value. Nah halaman plus kita panggil metode variabel halaman saat ini. Jadi di sini nih halaman, nanti ada halaman berapa ya kan, terus plus dari total data ini, harusnya kayak gini. Oke, ini untuk penyesuaian dari metode load data. Lalu kita ada penyesuaian juga di get data guys. Nih get data nih ya, kita geser ke bawah, cari metode get data. Ini dia. Sebelumnya kan kayak gini ya. Nah di sini kita ada beberapa kita tambahin. Itu adalah parameter start index, koma, lalu ada parameter input entry space, koma. Sudah sih ini doang. Lalu di sini kita ada nambahin ini set integer, start index 1, index ini. Lalu yang kedua adalah entry page gini. Harusnya kayak gini dong sih untuk metode get data penyesuaiannya. Sisanya sama. Balik lagi ke load data, geser ke atas. Nah di sini kan error dia, error karena dari metode get data kita ada beberapa perubahan. Jadi di sini kita hapus deh. Nah kan ini kosong ya. Ini kita ada buat start index, start index sama dengan halaman saat ini dikurang 1 dikali data per halaman, koma. Nah, lalu di get datanya di sini kita panggil pertama start index, koma ya kan, koma data per halaman, terus baru tadi ini default tabel model, bukan yang ini deh. Kita masukin ke ini, boom. Nah harusnya sudah sih, coba kita tes dulu deh buat memastikan. Anggota, ada error sepertinya Bung. Oh di sini di get datanya guys. Oke, query-nya ya, limit sini ada perubahan koma kayak gini, tambahin ini guys limit. Lalu kita balik lagi di sini, kita perlu spasi ini, kita tes run kembali. Mantap. Kalau cek dari labelnya di sini udah bener ya, halaman 1 dari total data 49. Tadi kan total data kita udah bener ya, 49. Kita tes next page, halaman 2 dari total data sama, halaman 3, halaman 4 sudah ke halaman terakhir ya. Lalu kita cek fungsi button first page-nya sudah ke halaman 1 lagi. Di sini total datanya 14 ya nih, 1 sampai 14 nih. Kalau kita setting ganti ke di sini kan combo box-nya manual ya, saya isinya manual. Bisa 14, di sini misalnya 28. Nah, di sini dia bakal scroll pen-nya memanjang nih. Nah, kan ini kan 14 nih segini. Kalau 28 dia akan memanjang karena datanya akan bisa di cek dengan berjumlah 28 data. Nah, lalu kalau misalnya 54, nah bisa ke halaman terakhir nih guys.
Nah, kalau udah 54 seharusnya dia nggak bisa di first page next page ya, karena emang sudah satu halaman ini udah datanya semua sudah muncul semua gitu. Terus tadi ke last page berfungsi, ya. First page berfungsi juga, dan next page berfungsi, before berfungsi. Mantap, berfungsi ya guys. Jadi teman-teman yang sudah membuat terus masih gagal, perhatikan yang perlu dibuat itu adalah pertama ini variabel ini ya kan, lalu load data, method pagination anggota di sini, lalu geser ke bawah. Di sini ada ini method pagination anggota. Di sini sebenarnya fungsinya cuma sederhana biar mengeksekusi action perform ini nih. Ini untuk button first, button before itu ini, button combo box ini, next button itu ini, dan last page itu ini ya. Lalu di sini saya ada buat metode calculate page untuk menghitung total datanya ya. Menghitung total halamannya nih ya. Jadi kan total data dibagi data per halaman gitu ya. Data per halaman itu ya ini nih, semua ini 114 gitu ya. Misalkan tadi 49 dibagi 54, nanti akan dapat hasilnya berapa, lalu ditampilkan ke dalam tabelnya. Lalu sini ada metode get data, get total data ya. Di sini untuk menghitung total datanya, dimana total datanya nanti dimasukin ke dalam sini nih. Mungkin kalau misalnya diurutkan seharusnya sih gini sih. Ini pertama get total data dulu, baru dikalkulasi total page ini, lalu setelah dapat semua datanya dimasukkan ke dalam load datanya. Mulai dari calculate page ini dipanggil di load data, bisa di sini, bisa juga di konstruktor di atas ya. Cuman di sini saya masukin ke sini. Terus label halamannya di sini kita menyeting halaman saat ini ya. Halaman saat ini tuh berdasarkan combo boxnya dipilih dan total data itu dari sini ya. Total data itu dari sini nih. Lalu untuk get datanya, setelah ini berfungsi semua, get datanya akan menyesuaikan dengan fitur halaman yang kita buat ya. Ini get datanya nih kayak gitu ya guys. Kita tes run kembali buat memastikan tadi kan kita geser method. Oke, aman ya. Yaudah, segini aja dulu video kali ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman masih belajar Java NetBeans sampai sekarang. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.